Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai penamaan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nurdian Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 2001040057. Kemudian nanti ada rekan saya, yaitu ada Pinastika Bara Ahyas dengan nomor induk mahasiswa 2001040066. Kemudian ada Gilang Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 2001040080. Kemudian terakhir ada Indah Indriana dengan nomor induk mahasiswa 2001040054. Ya baik, kita langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu mengenai penamaan. Nah, penamaan itu sendiri dalam semantik itu seperti apa sih? Jadi bahasa itu sendiri merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter. Maksudnya, antara suatu satuan bahasa sebagai lambang, misalnya kata, dengan suatu benda atau hal yang dilambangkan itu bersifat sewenang-wenang, tidak ada hubungan wajib di antara keduanya. Begitu pula dengan penamaan, bahwa pemberian nama itu pun juga bersifat arbiter, tidak ada hubungan wajib sama sekali. Aristoteles itu sendiri mengatakan bahwa pemberian nama adalah soal konvensi belaka di antara sesama anggota masyarakat. Ya, lanjut. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan proses terjadinya penamaan. Nah, yang pertama di sini ada peniruan bunyi. Dalam peniruan bunyi, di sini ada penamaan yang dibentuk berdasarkan bunyi dari benda atau suara yang ditimbulkan. Misalnya ada meong. Meong itu merupakan nama untuk kucing. Kemudian ada guguk, nama untuk anjing dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini ada penyebutan bagian. Dalam bidang kesusastraan ada istilah pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud itu adalah keseluruhannya. Misalnya, kalau kita ke rumah makan dan meminta kopi, maka pemilik rumah makan itu pasti tidak akan menyodorkan kopi saja, melainkan kopi yang sudah diseduh dengan air panas, kemudian diberi gula dan ditempatkan dalam sebuah cangkir. Ya, kemudian yang ketiga di sini ada penyebutan sifat khas. Nah, penamaan dengan menyebut kata sifat menjadi kata benda, di sini terjadi perkembangan, yaitu ciri makna yang disebut kata sifat mendesak kata bendanya karena sifatnya lebih menonjol. Misalnya, anak yang tidak dapat tumbuh menjadi besar dan tetap saja kecil ini disebut si kerdil. Ya, kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Penemu dan pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik, pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan istilah apelativa. Nama benda yang berasal dari nama orang antara lain mujahir atau mujair, yaitu sejenis ikan laut tawar yang mula-mula ditemukan dan diternakan oleh seorang yang bernama Mujair di Kediri, Jawa Timur. Contoh lain nama volt, nama satuan kekuatan aliran listrik yang diturunkan dari nama penciptanya yaitu Volta, seorang sarjana fisika dari Italia, dan contoh lainnya. Nama orang atau nama pabrik dan merek dagang kemudian menjadi nama benda hasil produksi seperti aspirin obat sakit kepala, miwon bumbu masak, dan sebagainya. Dari peristiwa sejarah banyak kita dapati nama orang atau nama kejadian menjadi kata umum. Misalnya kata boikot, bayangkara, laksamana, dan sebagainya. Tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya, kata magnet berasal dari nama tempat Magnesia. Kata kenari, yaitu nama sejenis burung, berasal dari nama Pulau Kenari di Afrika, dan sebagainya. Banyak juga nama piagam atau prasasti
disebut berdasarkan nama tempat penemunya seperti Piagam Kota Kapur, Prasasti, Kedudukan Bukit, Piagam Telaga Batu, dan Piagam Jakarta. Selain itu banyak juga kata kerja yang dibentuk dari nama tempat, misalnya didigulkan berarti dibuang, ke digul di Irian Jaya, dinusakambangankan yang berarti dibawa atau dipenjarakan di Pulau Nusa Kambangan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bahan. Penamaan sejumlah benda diambil dari nama pokok benda itu. Misalnya kantong plastik yang berasal dari kata kantong yang terbuat dari plastik, dan bambu runcing yang berarti senjata yang terbuat dari bambu yang diruncingkan. Bambu runcing adalah nama senjata yang digunakan rakyat Indonesia dalam perang kemerdekaan dulu. Maka di sini nama bahan itu, yaitu bambu, menjadi nama alat senjata tersebut. Contoh lain, kaca adalah nama bahan. Lalu bahan-bahan lain yang dibuat dari kaca disebut juga kaca, seperti kacamata, kaca jendela, kaca spion, dan kaca mobil. Yang selanjutnya yaitu keserupaan. Dalam pemakaian bahasa, sekarang banyak nama benda yang dibuat berdasarkan kesamaan sifat atau ciri dari makna leksikal dari kata itu. Misalnya kata raja jalanan. Raja adalah orang yang paling berkuasa atau yang paling tinggi kedudukannya. Maka raja jalanan diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian hebat untuk berkendara di jalanan. Nah, selanjutnya yaitu ada pemendekan. Pemendekan adalah pemberian nama berdasarkan unsur huruf awal atau suku kata yang kemudian digabungkan dan dipendekkan. Contohnya yaitu PON. PON kepanjangan dari Pekan Olahraga Nasional. FBS yaitu Fakultas Bahasa dan Seni. KMB yaitu Konferensi Meja Bundar. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan FKIP adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Penamaan baru. Penamaan baru ialah kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah yang sudah ada, diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru. Ini terjadi karena kata-kata lama dianggap kurang tepat, tidak nasional, kurang ilmiah, dan kurang halus. Contoh, kata orang buta diganti dengan kata tunanetra, kata orang bisu diganti dengan kata tunarungu, kata buta huruf diganti dengan kata tuna aksara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.